Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وجملك وقرب وجميت هبل وتابت هبل وجمل إلى قرب إلى المكان بالمحادث مخشر المسلم والطبابي وشعب القدر الجلال وشفاء خد الأراضي وشمال القطبي وسمو الكاشف وشجرة المحيي وشجرة الأسيدي وشيخ سليمان الجمال وشيخ مشروع وشيخ شوقاني وشيخ محمد الوشي وشيخ نوي البنتاني وشيخ أحمد بن مصطفى المراهي وشيخ بيهم وشيخ تهيب بن عاشر وشيخ تاولي وشعر وشيخ طنطاوي وشيخ وشيخ محمد الشوقي وشيخ بشير وخصوصا بيت الجسر مصطفى رمضان وإلى مشايخنا ومشايخنا شغل لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tasik tanggone surah Ali Imran ayat setunggal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Alif Lam Mim. Allah Ta'ala dhewe kang pirsa kersane lafat alif lam mim. Allahu Ta'ala iku la ilaha. Ora ana pangeran iku maujud illa huwa angin Allah al-hayyu kang urip al-qayyum tur kang jumeneng. Nazzala nurunaken sapa si Allah alaika ing atase sira al-kitab ing kitab Quran bil haqqi kelawan bener musaddiqan tur hale beneraken lima marang barang baina yadaihi kang ana sak ngarepe Quran. Wa anzala nurunaken sapa si Allah at-taurata ing kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil min qablu saking sedurunge Al-Qur'an hudan hale dadi pituduh linnasi marang menungso. Wa anzala nurunaken sapa si Allah al-Furqana ing kitab Furqan innal ladzina satamene wong-wong kafaru kang padha kafir sapa si alladzina bi ayatillahi kelawan pira-pira ayati Allah lahum iku kedue alladzina azabun utawi siksa syadidun kang banget. Wallahu ta'ala Allah iku azizun menang zuntiqamin tur duweni siksa. Kita waos syarahipun surah Ali Imran. Surah Ali Imran iki surah Madaniyah. Ayate kabeh ana 200 wakila kurang sak ayat. Asma Ali Imran iku dialap saking dawuh Allah Ta'ala wa ali imrana wa ala imrana alal alamin. Ayat 33. Setunggal. Tafsire ora beda karo tafsire Alif Lam Mim ana ing surah Baqarah. Kali Allah Ta'ala iku pangeran kang sejati, ora ana pangeran kang hak disembah kejaba Allah Ta'ala dhewe kang urip lan kang jumeneng. 3 sekawan Allah Ta'ala nurunaken kitab Al-Qur'an marang Kanjeng Nabi Muhammad kanthi nggawa kebenaran serta cocok karo kitab-kitab kang sadurunge ing dalem bab tauhid lan perintah kelawan adil lan gawe becik. Lan Allah Ta'ala wis nurunaken kitab Taurat lan kitab Injil tumiba sadurunge Al-Qur'an kang Taurat Injil mau dadi pituduh marang menungso. Lan Allah Ta'ala nurunaken kitab Al-Furqan Al-Qur'an kang bedakaken antarane kang bener lan kang batil. Sak temene wong kang ora percaya ayat-ayat Allah Ta'ala iku bakal tampa siksa kang banget. Kita sampun surah Al Imran itu sudah 3 kali pertemuan ini. Yang pertemuan pertama kita membahas tentang huruf alif lam mim, huruf muqatta'ah di antara 114 surat ayat tenggone surah tenggone Al-Qur'an itu ada beberapa surat yang
terdiri dari huruf muqatta'ah. Di pertemuan kedua kita membahas tentang siapa itu Ali Imran, sinten niku keluarga Imran sing dimaksud tenggone ayat niki. Dan kula menyebutkan tentang keutamaan, tentang fadilah surah Ali Imran. Kita sudah membahas cukup panjang kemarin, nggih. Ada enten sing kirang, nggih, wingi tutuk ada Ismul Azam ada Ismul Azam inna fihi ma al ismul ladzi idza du'iya bi ajaba. Ana Ismul Azam, ana asma Gusti Allah yang disebut di dua surat, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, yang mana ketika seseorang itu menyebut dengan dua Asmul Azam itu maka permintaannya akan diijabahi. Saderenge kula membahas tentang itu, nggih, terlebih dahulu kula nambahi beberapa keutamaan surah Ali Imran. Wingi sampun kula aturaken tanggone tafsir Fathul Qadir sing dikarang karya Imam Asy-Syaukani niku disebutaken wingi sampun kula terangno. Ada beberapa yang belum diterangkan dengan tafsir niku. Sakniki kula maos tafsir Al-Qurtubi. Tentang tafsir Al-Qurtubi dijelasaken hadhihi suratu warada fi fadliha asarun wa akhbarun. Surah ini itu mempunyai banyak sekali keutamaan, yang mana keutamaan itu disebutkan nanggone asar, nanggone hadis-hadis, nang akhbar-akhbar. Ini sampun diterangkan seperti itu. Enten beberapa sing dereng diterangkan termasuk niki famin dzalika ma jaa bi annaha amanun minal khiyati. Sopone wong, nggih, surat ini ada riwayat, ada asar yang menerangkan bahwasanya sapa sing gelem maca ayat maca surah iki, maka dia akan mendapatkan keamanan dari gangguan ular. Nah, jadi nggih, baca zaman biyen make ula nggih, gawe wong sing nanggone hutan akeh ula nggih iso nemel perlindungan damel ula surah niki. Mungkin enten ceritane. Bahkan lista'luki, ini sampun diterangkan bahwasanya surah ini juga menjadi simpanan harta karun bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang kekurangan harta. Wa annaha tuhajju an qariha fil akhirati. Surah ini juga akan menjadi pembela ketika besok tenggone hari kiamat. Ini sampun kula terangaken tapi dereng jembar keterangan lebih luas tentang surah tentang tafsir Al-Qurtubi. Wa yuktabu liman qara'a akhiraha fi lailatin kaqiyami lailatin. Ayat ini, surah ini nggih. Teng mriki ditulis sapane wong sing gelem maca akhire surah Ali Imran niki. Akhire surah Ali Imran niku terhitung dari ayat 190. Sapa wong gelem maca 10 akhir utawa 11 nggih, ayate kan enten 200 ket 190 berarti 11 ayat. Sapa wong sing gelem maca 11 ayat terakhir teko surah Ali Imran ini, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah sudah mengerjakan qiyamul lail. Jadi wis bengi maca niku wis kaya ganjarane kaya qiyamul lail. Mungkin nenten keterangan ini. Ila ghairi zalik, termasuk yang lainnya, banyak sekali keutamaan surah Ali Imran. Mriki kula terangaken Zakara Ad-Darimi Abu Muhammad fi musnadihi haddatsana Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam qala haddatsani Ubaidullah Al-Asy'ari qala haddatsani Mis'ar qala haddatsani Jabir qabla an yaqa'a fi ma waqa'a fihi an Sya'bi qala Abdullah ni'matan yusalluki suratu Ali Imran yaqumu biha fi akhir laili. Insyaallah wingi disampun enten keterangan iki sak bagus-baguse nikmat sak nikmate gudange wong sing gak duwe iku adalah membaca surah Ali Imran ketika malam hari fi akhir laili, ketika akhir malam. Malam niku ada bagiannya, ono bagian-bagiane. Ada sepertiga pertama, ada sepertiga kedua, tengah-tengah malam, ada sepertiga akhir. Ya dengan agar kula kali sampean paham, agar kula kali jenengan paham pembagian malam. Seandainya malam niku dari mari isya, ya. Mari isya kan ket saged angsal tahajud. Isya niku anggapan jam 7, subuh anggapan jam 4. Itu berarti ada 9 jam. Ada 9 jam. 7 sampai 8 sama 10 itu adalah sepertiga yang pertama. Jam 7 sampai jam 10 bengi itu adalah sepertiga yang pertama.
Jam 10 sampai jam 1 itu tengah malam. Itu nisful lail. Jadi tengah malam itu mboten harus jam 12 bengi, tidak. Ya pembagian malam niku mangket nariket waktu isya sampai entek isya ini dibagi 3. Cuman gampang-gampangan nggih jam 7 sampai jam 4 lek digawe gampang-gampangan. Dari jam 10 sampai jam 1 itu termasuk tengah malam. Jam 1 sampai jam 4 itu termasuk akhir malam, sulusul lail yang terakhir, sepertiga yang terakhir. Nah, kemudian dikatakan sak bagus-bagusi harta simpanan kayak orang yang fakir itu adalah membaca surah Ali Imran ketika akhir malam. Insya Allah ini sampun diterangkan. Nah, niki enten keterangan yang dereng dereng kula terangaken ini. Teng mriki dikatakan haddatsana Muhammad bin Sa'id, haddatsana Abdus Salam an Jurairi an Abi Salil qol asaba rajulun daman. Abu Salil itu menceritakan suatu ketika niku ana wong lanang terlip asoban niku ngeneki mekenani daman getih. Maksudnya niku terkena darah. Artinya terkena darah niku maksudnya niku dia itu terlibat pembunuhan. Dia terlibat pembunuhan. Kau fa'wa ila wadi majannah. Kemudian seorang laki-laki niki mang karena terlibat pembunuhan, wong niku lek terlibat pembunuhan kula tawur dhewe soalé. Niku wong niku mesti melayu. Melayu wedi lek hukum sakdian ya dikisos, lek cara sakniki wedi kecekel polisi. Niku mesti melayu. Nah, ketika itu ada seorang lelaki yang terlibat pembunuhan, akhirnya dia takut, dia lari menuju mana? Ila wadi mujannah. Kepada sebuah lembah itu bernama Mujannah. Lah, lembah Mujannah niki wadin la yamshi fi ahadun illa asabathu hayyatun. Sapa wong sing mlebu lembah kuno pasti kecokot ula. Jadi lembah ini kata uloe, akeh uloe, sapa wong sing mlebu lembah kuno pasti dicokot ula. Lah, wa ala syafiril wadi rohibani. Nang ngene pinggir lembah iki ana rohib loro, ana pendeta Yahudi loro. Ini kan sampun kula terangno bahwasanya surah Ali Imran ini di masa di tenggone Taurat, duka kula terangno duka mboten, tapi tenggone Taurat dinamakan surah Thayyibah. Jadi surah Ali Imran ini menurut riwayat itu juga ada tenggone Taurat. Namanya surah Thayyibah. Lah, falamma amsa qala ahadum li sahibi halaka wallahi ar-rajul. Ketika sore dua pendeta niki salah sijine ngomong nang koncone. Celaka arek lanang sing menisor nang lembah iku mang. Dheke pasti mati. Wis pasti mati wong kecokot wong akeh uloe nang kono. Dilala kok malah mlebu nang ngene lembah, pasti mati. Bila ternyata fa'aftaha surata Ali Imran. Ternyata arek sing terlibat pembunuhan niki mang mlebu nang gone lembah Majannah niki mang nang jero niku maca surah Ali Imran. Terus dua rohib itu mendengarnya. Akhirnya dua rohib itu berkata faqara surata thayyibata. Orang ini membaca surah Thayyibah. La'allahu sayanju. Bisa saja, semoga saja dia selamat. Karena dia membaca surah Thayyibah, yaitu nama lain dari surah Ali Imran. Semoga saja dia selamat. Qala fa'asbaha saliman. Kemudian ketika pagi hari ternyata wong lanang niki selamat. Jadi surah Ali Imran ini termasuk di antaranya fadilahnya itu adalah memberikan keamanan dari gangguan ular. Pun enten maneh sing mriki dikatakan riwayat saking an makhulin man qara'a surat Ali Imran yaumal jum'ati sholat alaihi al malaikatu ilal laili. Ini sampun kula terangaken. Sapa sing mau isi maca surah Ali Imran di malam Jumat, malaikat akan membacakan sholat kepada dia sampai malam berikutnya. Ini sampun kula terangaken. Enten maneh iki sing dereng enten. An Utsman bin Affan. Saking Utsman bin Affan Utsman bin Affan dawuh man qara'a akhir surati Ali Imran fi lailatin kutiba lahu qiyamul lailatin. Sapa wong sing maca akhir surah Ali Imran
ketika malam, maka dia akan dicatat melakukan sholat malam, melakukan qiyamul lail. Jadi surah Ali Imran teng mriki derek boten enten juse niku mulai juz sekawan surah Ali Imran sing ayat 190 ayat 190 niku Gusti Allah teng mriku dawuh inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Niku kula kali panjenengan lek gelem maca surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200 ketika malam hari, maka Allah akan mencatat kita sudah melakukan qiyamul lail. Enak saja. Nah, enten hadis sahih. Apa yang mendasari Sayyidina Utsman bin Affan dawuh kados ngoten. Sebab enten hadis sahih, hadisnya sahih diriwayataken teng Sahih Muslim juz 1 kula tingali teng hadis nomor 723 nggih. Suatu ketika Ibnu Abbas niku misanane Kanjeng Nabi niku nyipeng kali Kanjeng Nabi. Annahu raqada inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Sayyidina Ibnu Abbas nggih niku pernah bermalam nyipeng kali Kanjeng Nabi, jejer kali Kanjeng Nabi. Fastaiqaza. Kemudian Kanjeng Nabi niku ngelilir. Kanjeng Nabi lek ngelilir, kemudian dikatakan teng hadisnya sahih, fatasawwaka. Kemudian Kanjeng Nabi niku bersiwak. Jadi nyuntuh niki mawon kula kalian sampeyan wis boten saged. Kanjeng Nabi ngelilir niku Kanjeng Nabi niku fatasawwaka, hadisnya sahih. Kalau kalian panjenengan lek ngelilir sing didelok apa kira-kira? HP. Sing didelok HP. Tapi Kanjeng Nabi boten. Kanjeng Nabi ngelilir, Kanjeng Nabi niku siwakan riyin, siwakan. Fata sawaka wa tawaddoa. Sak mantune Kanjeng Nabi ngelilir, Kanjeng Nabi siwakan, Kanjeng Nabi terus wudu. Kula kali panjenengan nek ngelilir ndelok HP nyekel HP sik, ndelok yo ono berita apa, ono WA apa maneh ono bal-balan, ndelok live skor piro, lek sing seneng bal-balan. Tapi Kanjeng Nabi tidak. Kita mencontoh Kanjeng Nabi sing tangi tilem mawon niku pun boten saged. Kanjeng Nabi ngelilir tangi tilem niku siwakan terus wudu. Samontene wudu Kanjeng Nabi wa huwa yaqulu inna fi khalqis samawati wal ardi di surah Ali Imran ayat 190 niku man faqara'a ulai ayatin fi hatta khatamas surata. Kanjeng Nabi mantun wudu terus maos surah niku man ayat 190 sampai ayat 200 terus Kanjeng Nabi sholat summa qoma fa shalla rakaataini. Terus Kanjeng Nabi jumeneng enten niku Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat dan enten al hadis riwayat hadisnya cukup panjang sampai diceritakan sholatnya niku ngantos 2 kali atau 3 kali berarti 6 rakaat terus ditambahi witir 3 terus sampai tilem malih. Kanjeng Nabi seperti itu. Suatu ketika sahabat Ibnu Abbas pernah nderekaken tilem sistem jejere Kanjeng Nabi. Jadi membaca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Nah, lek kula wingi sampun diterangno lek iso ya lek malam Jumat gak iso maca Al-Kahfi ya maca 10 awal 10 akhir, apalno 10 awal 10 akhir, selamat teko dajjal. Ada yang mengatakan 10 awal, ada yang mengatakan 10 akhir. 10 akhir nggih ket 10 awal 10 akhir nggih. Saniki 10 akhir surah Ali Imran. 10 akhir surah Ali Imran. Pun. Nah, surah Al-Baqarah kali surah Ali Imran ini juga disebut surah Az-Zahrawain. Surah Ali Imran kali surah Al-Baqarah ini juga disebut Az-Zahrawain, Zahra loro. Napa sing dimaksud Zahra kali? Mriki dikatakan lil ulama fi tasmiyatil Baqarah wa Ali Imran bi Zahrawaini salah satu akwalin. Ulama itu berpendapat ada 3 alasan mengapa surah Al-Baqarah kali surah Ali Imran ini disebut Zahrawain. Pendapat pertama, annahuma annayarotani.
Pendapat pertama mengatakan bahwasanya dua surah ini mengeluarkan cahaya. Mengeluarkan cahaya nopo? Makhudun minaz zuhri wa zuhrati. Zahrawan itu terambil dari kata zuhur utawa zuhro. Bisa bermakna bunga, bisa bermakna cahaya yang terang. Nah, fa imma li hidayati ma qari'ahu ma bima yuzhiru lahu min anwarihi ma aymin ma'aniha. Bisa saja, ya, karena ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama itu mengatakan kedua surat ini akan memberikan petunjuk kepada orang yang membacanya, membaca Al-Baqarah sampai Ali Imran ini dari makna-maknanya, mengeluarkan cahaya dari makna-maknanya. Sing nomor kali wa imma lima yatarattabu ala qira'ati minan nuri at-tami yaumal qiyamah. Surah Al-Baqarah sampai surah Ali Imran ini akan menjadi cahaya yang sempurna ketika di hari kiamat nanti. Jadi surah karo-karo ini surah yang panjang ini. Jadi surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini akan mengeluarkan cahaya yang sempurna ketika nanti hari kiamat. Pendapat ketiga mengatakan summiyata bidzalika li annahuma istarata fi ma tadamanahu ismu wahil a'dham. Ini kisah terakhir penutupan ngawas ini, terakhir penutupan yang pertemuan yang kedua ini tenggone dua surah itu, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu terdapat ismul a'dham, ismu wahil a'dham, asmanya Allah yang agung. Nopo fi hataini al-ayataini di dua ayat siji nang surah Al-Baqarah ayat 123 sudah kita baca setiap selesai sholat. Nopo wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sing nomor loro nang surah Ali Imran ayat kali Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ono dua ismul a'dham nangone dua surah baik Al-Baqarah sampai Ali Imran. Nang Al-Baqarah ono Ar-Rahmanur Rahim, ismul a'dham sing berupa Ar-Rahmanur Rahim. Sing nangone Ali Imran ono ismul a'dham Al-Hayyul Qayyum. Kula kaya panjenengan sudah diberikan rahasia tanggone keterangan ini bahwasanya sopone wong sing ndonga dengan dua ismul a'dham niku man ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, maka Allah akan mengabulkan doa orang yang menyebut ismul a'dham niku man. Pun wingi ya asik membahas tentang fadilah surah Ali Imran. Ini kalau terangkan tentang sebuah hadis sahih, sebuah hadis sahih tenggoni sahih Muslim hadis nomor 805 yang teng mriku menceritakan tentang keutamaan dua surah, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Teng mriku dikatakan ka'annahuma firqani aikit atani min bayri sawafa tuhajani an sahibima. Dua surat itu bagaikan kawanan dua burung yang mengepakkan sayapnya, yang membela yang membacanya. Jadi dua surat ini diserupakan, diibaratkan dengan dua kawanan burung yang mengepakkan sayapnya, yang melindungi sapa sing maca dua surat niki. Lah, maksudnya itu hajani belo wong sing maca niku napa? Dan mriki dikatakan, tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa qaulu tuhajjani ayyahluqu wahu may yujadilu anhu fi sawabihima. Allah itu akan menciptakan makhluk berupa malaikat yang akan membela pembacanya dengan pahala dari keduanya. Gusti Allah itu sapa sing maca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, Gusti Allah itu akan menciptakan makhluk berupa malaikat, yang mana malaikat itu akan menjadi pembelanya berupa pahala nanti nang dina kiamat. Tenggone mriki dikatakan kama jaa fi ba'dil ahadits.
Sebagaimana yang tentang beberapa riwayat hadis, innaman qara'a syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ini surah Ali Imran ayat 18. Jenengan tingali ayat 18. Jenengan tingali ayat 18. Temuriku Gusti Allah dawuh syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Pemerintah surah itu dikatakan sapa wong sing maca surah Ali Imran ayat 18 niki nggih. Khalaqallahu sab'ina malakan. Allah akan menciptakan 70 malaikat. Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Yang mana malaikat itu akan memintakan ampun kepada orang yang membaca ini sampai hari kiamat. Maka nih beberapa pondok pesantren sing wiritane dawa-dawa niku marine wiritan niku di dalam tengah-tengah wiritan iku ana bacaan ini surah Ali Imran ayat 18 nih. Ini kira kan benjing tenggone ayat 18 kita akan bahas lagi. Tentu hadisnya dhaif, kemarin dikatakan hadisnya dhaif. Dibandingkan mojok ayat kursi, tentu lebih status derajat hadisnya lebih tinggi membaca ayat kursi. Duko benjing ketika kita kalau kali panjenengan sampun bahas ayat 18 niki, apa perlu wiritatin ditambahi napa mboten? Misale kan saiki ben mari ngaji ana maneh wiritan sing ditambahi, ana maneh wiritan sing ditambahi. Memang kalau ayat kursi memang derajat hadisnya cukup tinggi. Cuman lek niki mangke nggih surah Ali Imran ayat 18 niki sopone wong sing maca surah Ali Imran ayat 18 niki khalaqallahu sab'ina malakan. Allah akan menciptakan 70 malaikat yang mana yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat niku mang 70 malaikat itu tadi akan memintakan ampun kepada orang yang baca itu sampai hari kiamat. Bijing mawon dipikir maneh, diangen-angen maneh perlu ditambahi napa boten. Lek perlu ditambahi yo ngapalno paling boten. Lek sing wingi-wingi kan wis hafal kabeh sebab diwaca pas wayah tahlil. Cuman lek sing iki kan mungkin perlu ngapalno pun. Alif Lam Mim. Kita sudah membahas Alif Lam Mim ini sampai 2 kali pertemuan. Nggih pun boten kula baleni maneh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurus makhluknya, yang terus menerus mengurus makhluknya. Tenggone lafaz Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lafaz al-qayyum terutama, lafaz al-qayyum niku saged dibaca dengan 3 bacaan. Umume wong niku maca iki Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuman tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa qara Umar bin Khattab niku ketika maos Al-Hayyul Qayyum itu tidak Al-Hayyul Qayyum tapi Al-Hayyul Qayyam. Jadi mboten napa-napa. Termasuk qiraatus sab'ah. Jadi Al-Hayyul Qayyum nggih bener, Al-Hayyul Qayyam nggih bener. Qaf ya alif mim. Jadi qayyam niku do Al-Hayyul Qayyam. Jadi bae pas wae khataman kok ono sing maca Al-Hayyul Qayyam aja disalahno. Oh berarti wong iki kira sab'ah berarti wong iki. Mboten napa-napa. Dadi pokoke diwaca kok Umar bin Khattab niku Sayyidina Umar bin Khattab niku maosi Al-Hayyul Qayyam. Enten maneh temriki dikatakan wa qala Khadijah fi mushafi Abdillah Al-Hayyul Qayyim. Mboten Al-Hayyul Qayyum tapi Al-Hayyul Qayyim. Qaf ya ditasydid mim. Jadi diwaca Al-Hayyul Qayyum niku sing umum, Al-Hayyul Qayyam niku wacane Sayyidina Umar bin Khattab, enten teng Mushaf Abdillah Al-Hayyul Qayyim.
bukan qayyumu tapi qayyim. Niku nggih damel pengetahuan mawon bahwasanya yo maca Al-Qur'an itu ada qiraatus sab'ah, ada bacaan 7. Jadi macam-macam. Jadi cek ngerti buat pengetahuan saja damel kula kali panjenengan. Tapi yo kayak iso gak usah dipraktekno kok gak dikira salah mbek wong. Cukup tahu ngerti. Ternyata iso diwaca Al-Hayyul Qayyum, iso diwaca Al-Hayyul Qayyum. Pun. Lah, tenggone ayat niki, nggih. Tenggone ayat niki yang kita lebih detailkan pembahasan kita. Gusti Allah itu mensifati dirinya itu dengan Al-Hayy. Al-Hayyul Qayyum. Kenapa kok Allah itu menekankan dengan lafaz Al-Hayy? Sebab kalau kalian panjenengan sampun membahas mengenai pertemuan pertama bahwasanya asbabun nuzuli ayat ini itu karena ada 60 orang Nasrani Najron, boten terima orang Nasrani biasa, pemuka agama Nasrani dari kawasan Najron, dari daerah Najron, yang mana daerah Najron itu adalah wilayah Saudi nanggone perbatasan Yaman mriko, nggih. Jarak antara Najron sampai Masjid Nabawi niku 1200 km. Bayangkan 1200 km adoh sakmono mungkin numpak unta nggih, mriku dikatakan rokiban 60 orang ini menunggang hewan doe kuno, doe kono, doe kene teko Najron nang nggone Madinah. Tujuannya nopo? Untuk berdebat dengan Kanjeng Nabi. Nah, orang-orang Nasrani Najron itu mempunyai anggapan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Jadi Allah itu duwe anak Isa. Itu anggapan orang Nasrani. Moro tenggone Madinah tujuannya berdebat dengan Kanjeng Nabi. Nah, tenggone tafsir Al-Marawi nggih niku diterangaken ketika orang-orang Nasrani Najron teko nang gone Masjid Nabawi, iki kan diterangno wong sing teko niki wong sing pendeta-pendeta, wong sing alim-alim. Pas wayahe salat ya salat. Pas wayahe salat kan salat, bahkan salatnya di dalam masjid. Sing teko niki orang-orang sing marani teko Najron nang Madinah niki penggede-penggedene wong Nasrani. Penggede-penggede wong Nasrani ya taat kabeh pas wae teko Madinah salat ya ngadep ngetan. Padahal lek nang Masjid Nabawi ngadep ngidul. Jadi salatnya mereka ngadep ngetan. Sampai sekarang pun jenengan tinggali gereja-gereja menghadap ke arah timur. Nah, orang-orang Nasrani Najron ketika pertama kali ketemu kali Kanjeng Nabi, orang-orang Nasrani Najron itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, man abuhu, sapa bapak Isa. Jadi karena niatnya teko omah menjalani perjalanan jauh sampai 1200 km, bayang no 1200 km numpak unta, kalah ngalahi teko Banyuwangi nanggone Banten adohe nggih, saking adohe. Niku tangglet nanggone Kanjeng Nabi, man abu sapa bapake Nabi Isa. Wa qalu 'alallahi ta'ala al-kadziba wal buhtana. Terus mereka berkata atas nama Allah dengan kebohongan dan tanpa bukti-bukti. Terus Nabi tangglet jawab, Nabi menjawab marang orang-orang kalangan Nasrani Najron itu tadi, alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladun illa wa huwa yusbihu abahu. Terus Kanjeng Nabi marang orang-orang Nasrani Najron, bukankah kamu itu tahu ya, sesungguhnya seorang anak itu pasti ada miripnya dengan seorang ayah. Anak, siapapun anaknya, siapapun anak, ini kan pasti mirip, pasti ono mirip karo ayah. Nanti cenderung lebih mirip marang ayah atau ibunya, tentu bisa saja lebih mirip ayahnya, bisa saja lebih mirip ibunya. Tapi masih lebih mirip ibunya, ono mirip-mirip titik ambek ayah. Itu pasti, karena dari dua orang, dari dua genetik yang berbeda, dari dua DNA yang berbeda,
tentu ada beberapa DNA yang menurun. Pasti mirip karo ayah. Bukankah kamu tahu? Alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladun illa wa yushbihu abahu. Bukankah kamu tahu? Lek anak niku pasti ono mirip karo ayah. Terus orang-orang Nasrani jawab, qalu bala. Nggih. Iya, pancene mirip. Terus Kanjeng Nabi tanglet maneh, alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamutu. Bukankah kamu tahu kalau Tuhan kita, bagaimanapun juga Yahudi, Nasrani, Islam itu konsep ketuhanannya itu sama, podo-podo Gusti Allah. Niku sing kudu dieling-eling, pangerane Yahudi, pangerane Nasrani, pangerane Islam itu sesungguhnya Tuhan yang sama. Cuman orang Yahudi ketika itu menganggap Allah itu mempunyai anak namanya Uzair, sementara orang Nasrani menganggap Allah itu mempunyai anak namanya Isa. Tapi secara konsep ketuhanan, tiga agama itu, Yahudi, Nasrani, Islam, itu pangerane ya sami-sami Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani kuman, alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamutu. Bukankah kamu tahu kalau Tuhan kita itu maha hidup tidak mati? Wa anna Isa ya'ti alaihi al-fana'u. Sesungguhnya Isa itu suatu saat akan mati. Karena dalam konsep konsep Islam yang masyhur niku kan Nabi Isa mboten dereng sedo, diangkat nanggone langit. Nah, di dalam konsep agama Kristen, Nabi Isa itu atau yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus itu, dia akan meninggal. Dia akan meninggal terus dibangkitkan. Kan ngoten. Meninggal terus dibangkitkan. Qaulu bala, nggih. Pangeran panjang gak maha hidup, tidak mati. Qaulu bala, mereka menjawab iya. Qala alastum ta'lamuna anna rabbana qayyumun ala kulli syai'in yakla'uhu wa yahfadhuhu wa yarzuquhu. Bukankah kamu tahu kalau Allah itu qayyum, maha mengurus segala sesuatu, ngurus makhluki, maha menguasai segala sesuatu. Allah itu, Tuhan kita itu menanggung semua makhluk, menjaga semua makhluk, memberi rezeki semua makhluk. Qalu bala, mereka menjawab iya. Terus Kanjeng Nabi matur, fahal yamliku min dzalika syai'an. Opo Isa, Nabi Isa itu yang kamu anggap sebagai Tuhan, apakah mempunyai semua sifat itu? Opo Nabi Isa itu yo opo Nabi Isa itu duwe ayah, bukan duwe ayah. Apa Nabi Isa itu maha hidup? Nabi Isa dalam keyakinan mereka sudah meninggal tapi dibangkitkan. Nabi Isa iku yo diberi rezeki. Kemudian dikatakan mereka menjawab lah, Nabi Isa tidak memiliki itu. Terus Kanjeng Nabi matur maneh, alastum ta'lamuna anna rabbana sawwara Isa fi rahmi kaifa ma syaa. Bukankah kamu tahu kalau Isa itu diberi napa sawwara niku diciptakan nanggone rahimnya Sayyidah Maryam. Itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa anna rabbana la ya'kulu at-ta'ama wa la yashraba asy-syaraba wa la yuhdisu al-hadasa. Dan sesungguhnya Tuhan kita itu tidak makan makanan apapun, tidak minum minuman apapun, dan tidak berhadas dengan hadas apapun. Terus mereka menjawab qalu bala, nggih. Terus Kanjeng Nabi matur, alastum ta'lamuna anna Isa hamalathu ummuhu kama tado'a al-mar'atu waladaha. Bukankah kamu tahu kalau Isa itu juga dikandung oleh seorang ibu, terus dilahirkan oleh seorang ibu juga. Summa hudiya kama yuhadda as-sabiyyu. Kemudian Nabi Isa itu didulang. Cara makan, cara cilik, cara alit ya didulang sebagaimana bayi-bayi yang lain juga didulang. Bayi-bayi yang lain juga didulang. Summa kana ya'kulu ta'ama wa yashrabu syaraba yuhdisul hadasa. Terus Nabi Isa wis gede, Nabi Isa iku yo mangan, yo ngombe, yo hadas. Yo buang air kecil, yo buang air besar. Qalu bala, mereka menjawab iya. Terus Kanjeng Nabi matur, fa kaifa yakunu hadza kama za'amtum.
Terus bagaimana bisa kamu menganggap Isa sebagaimana kamu menyangka kalau Isa itu sebagai Tuhan? Pangeran itu gak mangan, gak ngombe, gak hadas. Isa mbok anggap pangeran, tapi mbok anggap Isa itu mbok anggap pangeran, tapi Isa itu yo mangan, yo ngombe, yo berhadas. Kok mbok sembah? Akhirnya mereka terdiam, lalu turunlah ayat ini. Jadi makanya disifati Al-Hayyul Qayyum, Maha Hidup. Sebab memang ya Nabi Isa itu sebagaimana sebagai manusia yang lain, nggih makan, nggih minum, nggih hadas. Mosok koyo ngono mbok sembah, mbok anggap sebagai pangeran. Makanya niku lanjutannya ayat nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran, yang dimaksud Alkitab dengan ayat ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu bagaimanapun juga itu membenarkan Taurat dan Injil. Panjang Taurat itu diturunkan oleh Nabi Musa, Injil itu diturunkan oleh Nabi Isa. Benar, kedua kitab itu memang kitab suci yang diturunkan kepada nabi yang berbeda. Taurat dan Nabi Musa, Injil dan Nabi Isa. Tapi ayatnya, isinya niku nanti diganti sepeninggal tidak adanya Nabi Musa dan Nabi Isa. Cuman saat ini kalau bahas ayat niku, terlebih dahulu kita lihat tinggal riyen teng mriki ada dua kata yang dari akar kata yang sama. Dua kata dari akar kata yang sama tapi maknanya berbeda. Dibuat di dua kata yang berbeda. Nopo? Nazzala karo anzala. Nazzala niku nggih menurunkan, anzala nggih menurunkan. Dengan tingali nazzala nggih nurunaken saka Allah, anzala nggih nurunaken saka Allah. Ono nazzala, ono anzala. Keduanya mempunyai makna yang sama, tapi maksudnya berbeda. Damel dua hal yang berbeda. Napa perbedaannya? Tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan wal Qur'anu nuzila nujuman syai'an ba'da syai'in. Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Sesuatu setelah itu baru ayat yang lain, ayat demi ayat. Jadi sampai kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Ayat Al-Quran itu diturunkan setahap demi setahap, ayat demi ayat secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Makanya disebut nazzala. Sementara Taurat kali Injil niku dikatakan wat Taurat wal Injilu nazalan daf'atan wahidatan. Sementara kitab Taurat kalau kitab Injil itu diturunkan dalam satu waktu seketika. Jadi itu perbedaan nazzala karo anzala. Nazzala itu setahap demi setahap, marrotan ba'da marroh, ayat demi ayat, berangsur-angsur sampai 23 tahun. Sementara Taurat karo Al-Injil, Taurat karo Injil itu diturunkan dalam satu waktu. Makanya disebut anzala. Secara makna Taurat tenggone ayat tenggone tafsir Al-Qurtubi secara bahasa wa Tauratu maknaha abdiya'u wan nur. Taurat itu mempunyai makna abdiya'u wan nur, bercahaya atau cahaya. Jadi Taurat itu bermakna cahaya atau sinar secara bahasa. Sementara Injil wal Injilu minat najli wa huwa al-aslu. Sementara Injil itu mempunyai makna asal sesuatu. Nah, Taurat karo Injil niku lanjutannya ayat min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan. Saderenge Al-Qur'an turun, Taurat dan Injil itu sudah menjadi petunjuk bagi umat di zamannya. Jadi sebelum Kanjeng Nabi diutus, sebelum Al-Qur'an wonten, Taurat dan Injil itu menjadi petunjuk bagi manusia di zamannya.
ketika umat Nabi Musa, ya Taurat itu jadi petunjuk umat Nabi Musa. Ketika Nabi Isa betok Injil, berarti Injil itu menjadi petunjuk bagi umat Nabi Isa. Nah, sak mantune boten enten Nabi Musa. Taurat itu diceritakan hilang. Karena turun sekaligus, akhirnya ada enten konflik, okay? Raja Bukhtanasor niko, biasa sampean eling Bukhtanasor itu. Akhirnya singkat cerita Taurat itu hilang. Akhirnya lalu ditulis kembali karena tidak dijaga. Akhirnya Taurat yang ada sekarang itu tidak lagi sama dengan Taurat di masa dulu. Jadi setelah mboten wonten Nabi Musa, Taurat itu hilang, terus ditulis kembali. Sing nulis wonge beda-beda. Akhirnya Taurat itu sudah tidak sama lagi. Ada penambahan, ada pengurangan di beberapa tempat, di banyak tempat. Sementara Injil tambah parah maneh. Sakmen-sakmen itu mboten enten Nabi Isa. Injil itu sudah mboten murni maneh, malah Injil itu ditulis oleh pengikut-pengikutnya Nabi Isa. Sehingga Injil yang ada di tanggone saiki, zaman saiki, itu yang diakui itu hanya ada Injil 4. Ono Injil Matius, ono Injil Markus, ono Injil Lukas, ono Injil Yohanes. Hanya ada 4 yang diakui oleh gereja saat ini. Tambah lek Taurat kan cek lumayan niku mang. Cek lumayan. Lek Injil itu sudah abad ke-4 Masehi baru ditulis kembali. Ya akhirnya yang ditulis bukan Injil yang seperti dulu, sing nulis itu ya pengikut-pengikutnya Nabi Isa. Makanya sing diakui ya hanya 4 Injil itu oleh gereja sekarang. Dan masih banyak Injil-Injil yang lain yang tidak diakui oleh pihak gereja. Termasuk sing terkenal Injil Barnabas. Mungkin jenengan tahu krungu ono Injil jenenge Injil Barnabas. Itu isinya itu lebih mirip dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya, termasuk pokoknya Injil Barnabas itu isinya itu lebih mirip terhadap apa yang diajarkan oleh Al-Quran, dan itu tidak diakui oleh gereja. Nah, Allah itu sudah berjanji menjamin, menggaransi keontentikan Al-Quran. Sehingga ketika Kanjeng Nabi itu terus diganti oleh para sahabat, akhirnya mushaf itu dikumpulkan, terus diperbanyak, terus dijaga. Umpake sing hafal Quran dari zaman dulu sampai zaman sakniki akeh sing hafal Quran. Bahkan di setiap negara itu pasti ada penghafal Quran di seluruh dunia. Beda karo Injil, beda karo Taurat. Injil niku gak ono wong hafal Injil. Beda karo Quran. Quran itu walaupun banyak ayatnya, tapi sing ngapalno nggih kata. Sementara Injil gak ono wong Kristen hafal Injil, gak ono wong Yahudi hafal Taurat. Itu adalah salah satu keunikan Al-Quran. Al-Quran itu banyak yang menghafal, beda dengan kitab-kitab suci yang lain. Nah, wong-wong kafir niku mang, nggih. Wong-wong sing boten percaya Quran, termasuk terus mengingkari Injil, mengingkari Taurat, mengingkari keesaan Allah. Ayat penutup disebut innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah lahum azabun syadid. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Mereka akan mendapatkan siksa yang berat. Sudah jelas-jelas, ya, jelas-jelas Allah itu esa. Jelas-jelas Allah tidak punya anak, tapi mereka tetap menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Lek pancet kaya ngono ya wis lahum adzabun syadid wa wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Jadi kula kali panjenengan sedaya sing paling boten wis kula kali panjenengan tasik murni tauhid.
Wis paling mboten umat-umat Kanjeng Nabi saniki wis tauhid cekelan pol. Menganggap Allah itu esa. Wis niku mawon wis sudah poin tersendiri. Masih mungkin sing gak sholat, mungkin sing gak poso, tapi dalam keyakinan dia masih memegang tauhid, memegang bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wong umat Kanjeng Nabi sing masih cekelan tauhid, hanya menganggap Allah yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Senajan gak misalnya paribasan, senajan gak sembahyang, senajan gak poso, gak melakukan kewajiban, tapi selama ada tauhid di dalam hatinya, gak ngakoni pangeran saliyane Gusti Allah, meni-meni bakal pasti tetap mlebu surga. Tetap mlebu surga selama masih ada tauhid di dalam hatinya. Tapi yo kula kali panjenengan ojo sampai dadi wong sing koyo ngono. Yo tetap perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Semoga kula kali panjenengan sedaya termasuk golongan orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kita terus keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa sallallahu Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli al khair wa la taj'alna min ahli syai'il ghair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.